Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji korelasi bivariate Pearson, salah satu uji hipotesis yang sifatnya parametrik ya. Jadi diharuskan menggunakan uji asumsi klasik sebelum menggunakan uji korelasi ini. Judulnya, hubungan layan akademik terhadap kepuasan mahasiswa, layan akademik sebagai variabel X, kepuasan mahasiswa sebagai variabel Y. Jika ada kata hubungan dalam sebuah judul, biasanya kebanyakannya akan dilakukan uji hipotesis korelasi ya. Jadi tinggal kita milih korelasinya yang parametrik atau non parametrik. Hari ini kita akan membahas tentang uji parametrik. Jadi uji korelasi bivariate Pearson. Nah, syarat untuk menggunakan uji korelasi ini adalah pertama harus lulus uji normalitas, dua harus lolos uji linearitas. Nah, caranya itu ada di kolom deskripsi ya di video yang berbeda agar tidak terlalu panjang videonya. Kemudian untuk standarisasinya, yang pertama, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 berarti ada hubungan antara layanan akademik terhadap kepuasan mahasiswa. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Nah, bisa juga kita menghitung di Pearson korelasi atau sebutan nama lainnya adalah R hitung. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan. Jika lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan. Jadi kebalikan dari SIK ini tadi. Nah, oke. Kita lanjut di tabel Excel. Ini tabel Excel. Nah, jadi ada 7 item pernyataan dan 12 orang responden. Nah, untuk menghitung uji korelasi biasanya kita menggunakan skor total. Nah, kalau seandainya item pernyataannya berbeda, ini kan sama-sama 7. Nah, jangan-jangan nanti layanan akademik 7 ternyata kepuasan mahasiswa ada 14 item pernyataan, saran saya dijadikan 100 dulu. Jadi nilai totalnya 100 menggunakan rumus F per N kali 100. F adalah skor yang didapat, N itu adalah skor maksimum, kemudian dikali 100. 100 itu adalah nilai maksimum yang didapatkan. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk di SPSS, masuk di variable view, kita klik di sini X dan Y. X adalah layanan akademik. Kemudian Y-nya adalah kepuasan mahasiswa. Sekarang kita masuk di data view, kemudian kita copy layanan akademik, data layanan akademik. Kemudian kita copy juga data kepuasan mahasiswa. Ingat, sebelum melakukan uji korelasi ini harus lolos uji normalitas dan linearitas. Linknya ada di deskripsi ya. Masuk di Analyze, kemudian Correlate, dan klik ini. Kita Ctrl A, kemudian kita letakkan di sini. Ingat, di bagian bawah, Pearson harus dicentang, to tilde juga, flag signifikan juga dicentang. Klik OK, maka akan muncul angka yang seperti ini. Maka kita lihat di bagian seek to tilde dulu. Jika nilai seek to tilde lebih besar dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Jika lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan. Ini 0,8. Jadi di atas 0,05. Berarti tidak ada hubungan. Kita juga bisa menghitung dari Pearson korelasi atau nama lainnya R hitung ya. Ini ada kata negatif, biasanya kalau sudah negatif tidak ada hubungan. Nah, ini negatif 0,046. Jadi standarisasinya adalah jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada hubungan. Jika di bawah R tabel, maka tidak ada hubungan. Nah, ini nanti kita masukkan juga di kolom deskripsi untuk R tabel signifikansi 5% dan 1%-nya. Nah, di mana kita ngambilnya karena kita ingin nilai signifikansinya 5%, maka kita ambil di bagian ini, di kolom ini. Kemudian karena respondennya atau sampelnya 12 orang, maka kita ambil di kolom ini. Berarti standar R tabel yang kita gunakan hari ini itu adalah 0,576. Berarti hasil korelasi atau R hitung itu lebih kecil dari R tabel, maka tidak ada hubungan. Jadi baik dari Pearson korelasi ataupun seek to tilde menyatakan bahwasanya tidak ada hubungan antara layanan akademik dengan kepuasan mahasiswa. Begitu. Nah, sekarang ada tugas. Nah, tugasnya begini, saya punya file ya. Jadi ini apa istilahnya? Simulasi untuk penyelesaian bab 4 penelitian kuantitatif. Jadi kalau kalian ikut dari video pertama, validitas, reliabilitas, uji frekuensi, kemudian analisis deskriptif, dan sekarang uji hipotesisnya berserta uji asumsi klasiknya, maka sudah selesai bab 4.
Tuh. Nah, jadi tugasnya pertama, masuk di uji normalitas, silahkan nanti dihitung uji normalitasnya, linknya di kolom deskripsi dan dikopikan. Nah, ini bagian one sample, Kolmogorov, Smirnovnya. Kemudian nanti kan eh, standarisasinya kan di sini standar keputusannya SIG to Thailand. Jadi silahkan dirubah angkanya. Jika lebih besar 0,05 maka dinyatakan di sini distribusi normal. Jika di bawah 0,05 berarti tidak normal. Karena ini sifatnya latihan, berarti kalau seandainya tidak normal, tulis aja tidak normal. Karena latihan kan. Cuman kalau di laporan penelitian harus yang ditulis normalnya saja. Kalau tidak normal berarti tidak bisa menggunakan uji korelasi ini. Harus menggunakan uji non parametrik atau lakukan penelitian ulang. Nah, kemudian uji asumsi klasik kedua itu uji linearitas, jadi harus lolos uji. Silahkan nanti diambil di tabel kolom deviation from linearity. Nah, jadi silahkan dilihat linknya di kolom deskripsi ya. Jadi dirubah juga disesuaikan dengan ininya. Oke, lanjut. Kemudian baru yang ketiga, uji hipotesisnya. Jadi kalau ada judul hubungan, itu pasti uji korelasi. Nah, jadi kalian tidak perlu rubah di atas ini, kecuali nanti aplikasi SPSS-nya berbeda. Misalnya kalian gunakan yang versi 25 atau versi 30, ganti saja SPSS 30 gitu. Nah, jadi silahkan di copy yang ini tadi. Ini di copy, ya, untuk yang hipotesis. Nah, karena ada contohnya kan. Nah, ini diganti aja SPS berapa yang digunakan kan 19. Nah, gitu. Nah, ini tapi silahkan diperbaiki ya, yang ini diperbaiki begini biar lebih cantik lah. Tabel itu harus satu spasi. Nah, begitu. Kalau bisa diletakkan di tengah, kemudian yang ini juga masuk tabel layout di tengah begini. Kemudian karena ini bahasa Inggris, Ctrl I gitu ya. Jadi silahkan dibagusin ya nanti lebih cantik gitu. Nah, ya, jadi nanti silahkan dirapikan serapi mungkin lah ya. Oke, saya kira begitu aja. Silahkan dikerjakan tugasnya ya biar nanti kita udah terbiasa sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Nah, begitu. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Oh, satu lagi. Ini silahkan nanti dimasukkan ya. Ini kan layanan akademik karena saya pengennya di stick to Thailandnya saja. Berarti kalian masukkan angka ini aja 0,887 berarti tidak terdapat hubungan. Nah, begitu. Oke, sekian. Terima kasih.